firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama. Firman Tuhan yaitu Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan satu ayat. Amsal 16 ayat yang kelima dalam buku saya halaman 697. Amsal 16 ayat yang kelima. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati adalah kebencian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi kami bacakan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tinggi hati ini sama dengan kesombongan. Maka Tuhan katakan setiap orang yang sombong, Tuhan katakan itu kekejian. Setiap orang yang tinggi hati, Tuhan katakan itu kekejian. Maka hari ini saudaraku, tema kita akibat sombong. Kita tahu firman Tuhan menjelaskan bahwa Lucifer dulunya dia adalah mantan malaikat yang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Akibat kesombongan menjadi pendusta atau pembual. Lalu dia dikatakan bapak pendusta adalah iblis. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kesombongan itu Tuhan samakan kekejian. Tuhan samakan dengan iblis. Tuhan samakan dengan setan. Jadi ini diingatkan bagi kita supaya kita tidak menjadi sombong, sebab akan ada akibat yang diterima oleh iblis, ada akibat yang diterima oleh setan. Maka ketika kita sombong, Tuhan katakan menjadi iblis. Nah, oleh karena itu firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, mari kita jauhkan kesombongan dari setiap kehidupan kita, supaya kita jangan disebut menjadi iblis di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kesombongan ini ada 3. Yang pertama, sombong harta. Dia memamerkan hartanya, dia memamerkan kepunyaannya, namun dia tidak sadar bahwa sumber dari segala sesuatu yang dia terima itu adalah yaitu Allah di dalam surga. Dia tidak sadar itu bahwa sumber segala-galanya dari surga, sumber segala-galanya daripada Tuhan. Dia tidak sadar itu bahwa sesungguhnya itu Tuhan berikan buat dia kelola untuk kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan sombong yang pertama adalah suka memamerkan. Dan yang kedua, sombong dengan kepintaran. Orang yang pintar itu dia menjadi memiliki gelar, menjadi profesor, menjadi doktor dan segala-galanya. Dia menjadi bangga.
Dan dia menjadi sombong, saudara-saudara. Maka ketika saudara mengundang dia atau mereka itu, ketika saudara tidak tulis di dalam undangan itu namanya dan gelarnya, dia pasti akan marah. Dia akan terima, tidak terima. Ya maka mungkin dia akan pulangkan itu undangan saudara. Maka itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikatakan sombong hampir. Ada yang demikian ada sampai sekarang. Kalau dia tidak tulis di undangan itu gelar dia itu, maka dia akan marah dan dia akan tidak terima. Dan sombong yang ketiga, saudaraku, adalah sombong kebaikan atau disebut sombong rohani. Sombong kebaikan atau sombong rohani. Bahkan kita hampir tidak tahu atau hampir tidak menyadari bahwa kebaikan ini adalah sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di akhir zaman kita tak sadari bahwa parisi-parisi modern sudah semakin banyak. Sudah semakin banyak di akhir zaman. Maka mereka itulah yang dikatakan firman Tuhan adalah sombong dengan kebaikan atau sombong rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa akibat kesombongan itu? Firman Tuhan menjelaskan pada kita hari ini. Dikatakan ini di dalam Lukas. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 18 dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini saudara-saudara, Farisi ini adalah dikatakan doanya baik. Dia berkata, aku bukan seperti orang lain. Aku bukan pencemooh. Kata orang Farisi ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Kita dengar doanya begitu baik, sistematis, teratur, rapi. Dan kita perhatikan dengan seksama, doanya itu benar. Tapi firman Tuhan katakan bahwa mereka itu adalah sombong kebaikan. Dia katakan dia tidak pemabuk, dia tidak penjudi. Tapi di ayat berikutnya Tuhan katakan di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, katanya. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu
itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Nah, dapat kita lihat dari teks firman Tuhan ini, kedua orang ini saudara, orang Farisi ini duanya begitu sempurna, begitu panjang, begitu indah. Tapi orang pemungut cukai ini adalah dia hanya berdoa pendek. Dan doa dia, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jauh. Dia berkata dalam doanya, di sini dikatakan, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat senang, Tuhan sangat suka ketika dia mendengarkan orang-orang yang mau mengaku dosa, orang-orang yang mengaku kesalahannya, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah yang kotor, bahwa dirinya orang berdosa, bahwa dirinya orang najis. Maka Tuhan sangat suka saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak suka kepada doa orang Farisi yang baik itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa firman ini menjelaskan kepada saudara dan kepada saya pada hari ini, di mana dalam ayat 14 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Siapa adalah orang lain itu? Adalah orang Farisi. Ketika kita tadi mendengarkan kedua orang ini berdoa, sekali lagi kan kita bikin perbandingan, maka doa orang pemungut cukai ini adalah nilainya mungkin di angka 5. Tetapi doa orang Farisi itu bisa di angka 7 sampai 8. Tapi kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini bahwa doa orang Farisi itu sungguh tidak diterima Tuhan. Tetapi doa orang pemungut cukai itu sangat disenangi Tuhan. Apa yang membuat Tuhan tidak menerima doa orang Farisi ini? Mereka doanya tidak diterima, saudaraku, akibat kesombongan. Akibat saudara-saudaraku tinggi hatinya. Dia menamakan dia tidak sama dengan orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, sering kita seperti orang Farisi ini, menembongkan diri kita, menembongkan hidup kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Aku tidak seperti dia berdosa. Tiap hari Minggu saya beribadah kepada Tuhan, sujud di bawah kaki salib Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami beri yaitu persembahan kepada Tuhan. Mengatakan ini adalah suatu kesombongan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan suka inginkan seperti doa orang pemungut cukai ini, saudara-saudara, begitu pendek, tapi Tuhan senang, Tuhan suka. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia katakan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Artinya bahwa pemungut cukai
yang distempel orang najis. Kalau zaman waktu itu, kalau namanya penduduk cukai, orang Farisi katakannya orang najis, orang kotor, orang berdosa. Tapi orang Farisi ini katakan orang itu yang suci, orang itu yang kudus, orang itu yang benar. Tapi sebaliknya di mata Tuhan, bahwa orang Farisi itu sesungguhnya adalah orang yang sombong, yang memiliki kekejian. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nah perlu kita renungkan hari ini firman ini dari setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi akibat kesombongan itu? Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebaikan akan menjadi sia-sia. Jika kita sombong rohani, maka kebaikan kita akan sia-sia di mata Tuhan. Seperti orang Farisi tadi, saudara. Jika kita simak duanya itu adalah baik, benar, tapi itu menjadi sia-sia di mata Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita baca, perhatikan sekali lagi ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Ini sebuah rasa kesombongan. Aku tidak sama dengan orang lain. Maka di sana ada makna bahwa orang Farisi itu menyombongkan dirinya, merasa kudus, merasa suci, merasa benar. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan dia tidak benar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya dua mereka dikatakan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, di sini Tuhan melihat dua orang Farisi ini adalah sebuah kesombongan. Maka Tuhan, saudara-saudaraku, adalah mengatakan bahwa duanya itu tidak diterima. Duanya itu tidak disukai Tuhan. Duanya itu ditolak oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu perlu kita renungkan, adakah kita pernah memohon, berdoa kepada Tuhan seperti doa orang Farisi ini? Kita dapat membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal sesungguhnya itu adalah Tuhan tidak sukai ketika saudara dan saya suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi Tuhan inginkan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan, dapatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesungguhnya itu, saudara-saudaraku, harus kita syukuri di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita nanti dapat membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, bahkan kita membandingkan dengan kebenaran, kekudusan, kesucian kita, maka sungguh-sungguh Tuhan sungguh-sungguh tidak menyukai dari setiap kehidupan kita. Lebih baik kita, saudaraku, meminta kepada Tuhan, menyadari setiap pelanggaran kita, menyadari setiap kekotoran kita, menyadari setiap dosa-dosa kita, menyadari setiap kenajisan-kenajisan kita. Itulah sangat disukai oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Dan yang kedua dikatakan, akibat daripada kesombongan itu, bahwa Tuhan akan menantang mereka. Tuhan akan menentang mereka.
Ini dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6, demikian dikatakan. Tetapi kasih karunia yang Tuhan anugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah. Allah menentang orang yang congkak. Ketika Tuhan menentang orang yang congkak, maka itulah saudaraku akan menjadi sia-sia. Ketika Tuhan menentang orang yang tinggi hati, maka Tuhan katakan itu adalah sebuah kekejian. Sehingga Tuhan menentang kehidupan mereka, Tuhan menentang keberadaan mereka, Tuhan menentang perilaku mereka, Tuhan menentang sifat-sifat mereka. Maka oleh karena itu firman ini menasihatkan kepada kita semua yang hadir hari ini, supaya kita mulai hari ini belajar. Saudaraku, jangan sombong atau tinggi hati, tetapi kita mau saudara-saudaraku belajar menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, gambaran orang pemungut cukai ini, sekalipun mereka dilabeli adalah orang kotor, orang najis, orang pendosa, tapi sesungguhnya mereka itu adalah berkenan di mata Tuhan, berkenan di mata Allah. Oleh karena mereka menyadari dosa-dosanya, menyadari pelanggarannya, menyadari kenajisannya, lalu dia datang sujud di bawah kaki salib Tuhan, memohon saudara-saudaraku kepada Tuhan akan segala sesuatu kekotoran dan kenajisan dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita lihat dari pemberitahuan firman Tuhan ini, di mana orang pemungut cukai ini dikatakan dalam ayat ini, ayat 13 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani menengadah ke langit, saking dia menyadari dosanya yang begitu berat, dosanya yang begitu hitam. Dengan kata lain, dia tidak berani mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dia tidak berani memandang kepalanya kepada Tuhan, saking dia menyadari pelanggarannya, saking dia menyadari dosa-dosanya. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah. Dia memukul-mukul dirinya, saya bersalah, saya pendosa, saya tidak layak meminta kepada Tuhan, saya tidak layak untuk menjadi anak Tuhan, saya tidak layak untuk pengikut Tuhan, saya orang kotor. Dia memukul-mukul dirinya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 14 lagi menjelaskan kepada kita, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Jadi akibat orang yang merendahkan diri, yang menyadari dosanya, yang menyadari pelanggarannya, Tuhan katakan adalah orang yang dibenarkan. Maka oleh karena itu, saudara, ketika kita datang hari ini kepada Tuhan, mari sujud di bawah kaki salib Tuhan, memohon dan berkata kepada Tuhan, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Maka saudara dan saya hari ini, ketika kita pulang dari tempat ini, akan dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Yesus, saudaraku, agar saudara dan saya ada dibenarkan hari ini, supaya kita tidak seperti orang lain itu, yaitu orang-orang Farisi. Supaya saudara dan saya tidak seperti orang suci, orang Farisi. Mungkin orang melihat saudara dan saya seakan-akan benar, tapi sesungguhnya tidak benar di mata Tuhan. Maka oleh karena itu, hari ini saudaraku, mari kita belajar seperti pemungut cukai ini yang mau merendahkan dirinya, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti orang pemungut cukai, supaya saudara ketika dunia melihat kita seakan-akan direndahkan, seakan-akan tidak berguna, seakan-akan tidak berarti, seakan-akan orang kotor. Tapi ketika kita merendah, percayalah, Tuhan akan rendahkan, Tuhan akan tinggikan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhanlah sesungguhnya yang menilai kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini, rendahkanlah dirimu di bawah kaki salib Tuhan, di bawah kaki salib Yesus, supaya kita ditinggikan di tengah-tengah perjalanan kita. Kalaupun nanti Tuhan datang kali kedua di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudaraku, belajar kita merendahkan hati. Haleluya. Haleluya. Yang walaupun kita direndahkan dunia ini, direndahkan orang-orang yang angkuh, yang sombong, sebab yang Tuhan mereka, Tuhan katakan, adalah kekejian bagi Allah, bagi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini firman ini mengajar kepada kita bahwa orang yang merendahkan diri ini adalah dikasihi Tuhan, seperti yang Yakobus tadi, saudara-saudaraku. Yang kedua, bahwa orang yang merendahkan diri ini dibenarkan Tuhan, seperti di dalam Lukas 18 ayat 14 tadi. Dan orang yang merendahkan diri, saudaraku, adalah ditinggikan Tuhan. Percayalah, iblis dan setan selalu mencoba supaya anak-anak Tuhan jangan mau merendahkan diri di hadapan Allah. Supaya anak-anak Tuhan jangan mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Tuhan akan berkata kepada seseorang itu, kau tidak pantas merendahkan diri. Kau lihat dirimu, siapa kamu? Kamu adalah yang diberkati. Kamu memiliki ini dan itu dan itu. Iblis coba itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Setelah iblis tahu, saudara-saudaraku, orang yang merendahkan diri ini akan memperoleh banyak berkat-berkat. Haleluya. Itulah sebabnya iblis mau mencoba supaya saudara dan saya jangan mau merendahkan diri. Dengan tujuan dan maksud iblis supaya saudara dan saya tidak menerima satu pun berkat yang disediakan Tuhan itu, saudara-saudara. Iblis tahu itu, bahwa berkat bagi orang yang merendahkan diri sangat banyak disediakan Allah, sangat banyak disediakan Tuhan. Dan itu diamati iblis, diperhatikan Tuhan iblis, diteliti iblis. Iblis tidak mau berkat-berkat itu dimiliki gereja Pentakosta Kampung Baru. Maka dia
coba supaya umat-umat Pentakosta jangan merendahkan diri. Tapi iblis coba supaya umat-umat Tuhan menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Sebab ketika umat-umat Tuhan ada kebencian, maka iblis akan bersorak dan senang. Dia berkata, ada golongan kuabe gereja Pentakosta Kapubar masuk neraka. Dia senang. Tapi dari antara kita ini satu orang pun tidak masuk ke neraka, hanya masuk ke surga. Iblis akan sedih, dan dia akan sedih, dan dia akan meratapi saudara-saudara. Dengan kata lain, dia saya tidak mampu untuk menggoda, meraih jemaat-jemaat yang harus. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua orang ini, perumpamaan yang dibikin atau dibuat oleh Tuhan tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu, yang walaupun tadinya pemungut cukai itu adalah orang berdosa di mata dunia, namun belum tentu orang pemungut cukai itu adalah berdosa di mata Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu saudara-saudara, sering kita menilai, oh ini sudah berdosa, padahal tidak. Padahal tidak, saudara-saudara. Maka suatu ketika ada seorang perempuan dan seorang laki-laki, lalu mereka itu masuk satu kamar, lalu matikan lampu. Lalu orang itu berkata pada pendeta, pendeta itu bertanya, ngapain orang di sana? Oh, masa pendeta tidak tahu? Orang itu kan perempuan dan laki-laki, matikan lagi lampu. Disuruhnya pendeta itu harus tahu, padahal pendeta itu tidak tahu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang itu pun pergi, salah-salah mereka itu di sana berdoa memohon kepada Tuhan, kami orang berdosa. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita seperti orang Farisi itu, terlalu gampang menyalahkan orang lain, terlalu gampang membandingkan orang lain. Nah, oleh karena itu hari ini mari kita rendahkan hati kita di bawah kesayangan Tuhan, supaya kita menerima berkat-berkat janji Tuhan yang disediakan bagi setiap kehidupan kita. Banyak berkat-berkat janji Tuhan ketika kita merendah, berkat kesehatan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat masa depan akan Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita. Mari kita tinggalkan seperti orang Farisi ini, tetapi kita belajar seperti pemungut cukai, supaya kita berkenan kepada Tuhan, lalu kita diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Haleluya. Amin.